Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Momen di channel Momen Pajak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bagaimana perubahan KLU ya, klasifikasi lapangan usaha di aplikasi Cortex. Jadi ada kondisi-kondisi yang memungkinkan kita untuk memang berubah KLU-nya ya disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi mungkin dulu eh, tidak bekerja atau mungkin pindah kerjaan atau lain sebagainya ya. Ini bisa dilakukan melalui aplikasi Kotex untuk perubahan KLU itu. Bagaimana caranya? Baik, mari kita langsung saja simak videonya. Pertama tentu saja teman-teman ya sudah terregistrasi di aplikasi Kotex, masuk dengan ID atau NIK, kata sandi, captcha-nya dan login ya. Setelah itu teman-teman nanti di tampilan depan Kotex teman-teman ya untuk melakukan perubahan KLU itu ada menunya di portal saya, kemudian masuk ke perubahan data, kemudian identitas wajib pajak ya. Jadi ada bisa juga perubahan alamat dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan perubahan KLU, jadi bisa dilihat nih KLU kita dulunya nih, ini contohnya ya rumah atau kedai obat tradisional ya. Jadi di sini KLU lama kita misalnya seperti itu. Kemudian teman-teman masuk ke menu perubahan identitas utama tadi. Jadi di sini kita bisa melakukan beberapa perubahan identitas utama kita. Ini saluran permohonannya ya sudah terisi secara otomatis. Ada tanggal permohonannya dan ada kuasa wajib pajaknya kalau memang ini terkait dengan perubahan untuk wajib pajak badan ya. Jadi kalau misalnya kita untuk orang pribadi ya ini tidak perlu diisi. Nah, ini identitas yang wajib pajak yang akan kita isi itu di bagian bawah ya, di sini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita isi, kita masukkan saja nicknya, kemudian kita klik dan akan muncul ya nama nama kita. Ini sebenarnya sudah otomatis juga ya, sudah otomatis. Nah, kemudian teman-teman, jadi ini ya kita ulang dulu ya. Jadi ini untuk perubahan orang pribadi ya. Jadi kalau badan ya dia akan diisi oleh perwakilan wajib pajak. Nah, kemudian ketika kita sudah masuk di sini, nanti di bagian bawahnya itu di KLU utama. Nah, di sinilah ya teman-teman untuk melakukan pengeditan KLU ini. Jadi di sini ya wajib kita centang perbaharuin kode ekonomi. Jadi kalau misalnya kita tidak klik ini ya semuanya masih tidak bisa diganti. Tapi kalau kita memang ingin mengganti, silakan diklik dan sesuaikan ya teman-teman dengan jenis pekerjaan teman-teman seperti apa yang ingin diganti tersebut. Jadi kita input ulang saja semuanya, hanya pekerjaan sumber penghasilannya seperti apa, kemudian ada metode pembukuannya, mata uang, periode pembukuan, tempat kerjanya, pendapatan per bulan, kode KLU-nya. Nah, teman-teman nanti untuk KLU yang baru ya, nanti saya akan sampaikan di deskripsi ya. Silakan di-download untuk bisa melihat kira-kira yang pas KLU teman-teman yang baru itu seperti apa. Deskripsi kegiatannya ini diisi sendiri. Kemudian tanggal mulai ya sejak kita melakukan perubahan KLU itu. Jadi ini formulir ini digunakan untuk memperbarui kode ekonomi utama ya. Jadi teman-teman di sinilah apa intinya dari perubahan KLU itu ya. Silakan teman-teman isi sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Nah, sebenarnya di sini juga teman-teman memungkinkan untuk melakukan penambahan atau perubahan rekening utama ya. Jadi di konteks ini dimungkinkan untuk menambahkan rekening ya tujuannya apa teman-teman? Jadi tujuannya teman-teman kalau misalnya ada pelaporan SPT yang lebih bayar dan diproses oleh KPP, maka dimungkinkan untuk bisa langsung masuk ke rekening teman-teman ya, seperti itu. Jadi kalau memang tidak ada ya diabaikan saja. Nah, jangan lupa teman-teman ini juga penting sekali. Teman-teman wajib melampirkan dokumen. Nah, dokumen apa yang perlu dilampirkan di sini? Ya, di sini memang tidak ditentukan seperti apa, tapi yang pasti itu dalam bentuk PDF ya, teman-teman ya, dalam bentuk PDF. Kemudian yang perlu dilampirkan ya tadi yang membuktikan menunjukkan perubahan KLU kita itu. Jadi misalnya kalau KLU kita misalnya dulu tidak bekerja, sekarang bekerja ya berarti kita uploadnya apa? Ya uploadnya misalnya SK tugas kita, bukan tugas SK penunjukan kita sebagai pegawai tersebut atau SK kita sebagai baru diangkat, nah seperti itu ya. Kalau misalnya pekerjaan usahanya ya berarti yang perlu kita lampirkan ya mungkin surat perizinan atau surat pernyataan itu dimungkinkan ya teman-teman silahkan diajukan, dimasukkan dokumennya dalam bentuk PDF ya. Kemudian teman-teman jangan lupa setelah itu teman-teman conteng pernyataan ya, kemudian simpan nih, ini wajib dilakukan. Jadi kalau sudah di sini, kemudian selesai,
Kemudian nanti teman-teman akan loading ya, akan loading dan mungkin setelah itu nanti akan mendapatkan tanda penerimaan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah sampai di sini ya berarti surat permohonan teman-teman untuk melakukan permohonan perubahan data KLU khususnya itu sudah masuk di sistem dan akan juga masuk di sistemnya kantor kantor pajak atau KPP ya. Ini nomor kasus kita dan ada unduh bukti tanda terima. Silahkan kalau memang ingin teman-teman lihat tanda terimanya seperti apa. Nanti akan muncul ke PDF ya. Silahkan langsung dibuka saja di sana. Kemudian teman-teman nanti akan ada bukti penerimaan suratnya, tanggalnya, ada alamat kita. Kemudian yang di sini jenis permohonannya ya, perubahan data wajib pajak. Di beberapa hal terkait dengan perubahan data wajib pajak ini sudah bisa teman-teman lakukan secara langsung melalui Cortex. Nah, selanjutnya nanti teman-teman setelah kita mendapatkan itu kita tidak akan melihat notifikasi apa-apa lagi ya secara secara langsung ya karena memang prosesnya itu sudah langsung masuk ke kasus yang ada di KPP ya. Jadi termasuk di sana dan tinggal teman-teman menunggu persetujuan dari KPP tersebut. Nah, tinggal teman-teman kalau misalnya mau ngecek saja, misalnya nanti bisa cek di kasus saya ini, kemudian nanti akan ada permohonannya, nanti bisa dilihat nih prosesnya seperti apa. Nah, teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah masukkan permohonannya, ya kita tidak bisa mendapatkan informasi secara langsung. Paling tadi surat pemberitahuannya sudah disampaikan. Nah, selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya ya teman-teman tinggal menunggu saja. Tinggal menunggu saja. Kalau memang ingin lebih cepat ya bisa tinggal konfirmasi ke KPP melalui surat itu bahwasanya saya sudah menyampaikan perubahan KLU ya. Tinggal nanti bagaimana di KLU-nya di sana akan ditindaklanjutin ya. Jadi setelah itu beberapa hari kemudian kalau misalnya juga tidak menghubungi KPP juga tidak apa-apa, tinggal teman-teman lihat nanti di bagian kegiatan utama teman-teman yang baru ya masuk ke konteksnya apakah sudah berubah atau belum ya seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah berubah ya berarti sudah berhasil. Tapi kalau belum ya tinggal teman-teman konfirmasi lagi ke KPP-nya untuk menanyakan bagaimana proses perubahan data yang sudah kita ajukan tersebut ya. Silakan teman-teman ya mudah-mudahan berhasil. Dan saya doakan teman-teman semoga sehat selalu ya, murah rezeki dan kita dan silakan untuk subscribe, like, and share dan silakan di share kalau ini rasa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali dalam video-video tutorial perpajakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.